Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Jalan-Jalan ID. Kita sudah tiba di Osaka. Savannah, Karawang, Savannah, hitori janaya, Savannah, 美しい世界は Savannah。 Pukul 5 pagi kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 di Tangerang, Banten. Dari kediaman kami di Bogor membutuhkan sekitar 60 menit perjalanan. Jalanan masih sangat lancar dan lengang, dan ini adalah bulan Ramadan juga. Seberes sholat subuh dan bersih-bersih diri di bandara, 3 koper besar kami bagasikan, menyisakan 1 koper kabin dan diepack yang dibawa masing-masing anggota. Halo semua, pagi ini kita berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan segera terbang ke Osaka di Jepang. Tapi sebelumnya kita akan transit di Guangzhou, Cina. Kita menggunakan maskapai China Southern Airlines ya. Dengan transit sekitar 15 jam. Kita tidak punya visa nih, tapi karena melihat ada kesempatan turis bisa masuk ke Cina tanpa visa 1 hari 24 jam, coba kita manfaatkan kesempatan itu ya. Mudah-mudahan bisa masuk Cina nih untuk pertama kalinya. Belakangan kebijakan ini bisa berpanjang hingga 240 jam atau 10 hari, misalnya dari Jakarta, Guangzhou, Hong Kong, Jakarta. Tidak bisa Jakarta, Guangzhou, Jakarta. Selengkapnya kamu bisa pelajari di situs linia.gov.cn. Penerbangan QZ388 menggunakan Airbus A321NX berbadan ramping, hanya ada 1 lorong untuk kabin penumpang ekonomi, konfigurasi 3 dan 3. Sekilas pesawat jenis ini lebih cocok untuk penerbangan lokal. Namun daya jelajah ke luar negeri pesawat ini oke juga. Sayangnya tidak ada in-flight entertainment atau TV layar sentuh yang bisa untuk memutar video film. Penerbangan dari Jakarta schedule boarding pukul 9:05 pagi. Bismillah kami mengudara. Mudah-mudahan 4 jam ke depan tidak bosan. Sudahlah, karena Ramadan juga bisa melanjutkan berzikirnya. Tiba di Guangzhou Baiyun Airport, waktu menunjukkan pukul 3 sore setempat. Bagasi kabin dan diepack yang kami turunkan. Adapun bagasi besar akan transit langsung diturunkan di Osaka keesokan harinya. Sebelum ke bagian petugas imigrasi, kami mengisi arrival card, bisa juga diisi online sebelum keberangkatan dengan memasukkan paspor, data paspor, sidik jari, dan nomor keberangkatan pesawat dan sekitarnya. Alhamdulillah pengurusan visa 24 jam bisa di-approve dengan durasi tunggu sekitar 30 menitan. Dan waktu 3.40 kami bisa turun ke area servis metro menuju penginapan kami di Cloudy Apartemen di pusat kota. Oh ya, kembali ke perihal transportasi umum, kami naik dari Bandara North Line 3 lalu transit di Jiahewanggang, pindah ke Line 2 dan mengakhiri pemberhentian di stasiun
Gongyongkian, sekitar 17 stasiun dari bandara ini. Tiba pukul 5 waktu setempat dan tiba-tiba masuk area tempat orang banyak bercosplay begini. Rupanya stasiun Gongyongkian berhubung dengan area Mall Comic City, tempat anak muda nongkrong bergaya wibu atau anime. Karena waktu juga akan segera berbuka puasa, kami beli minuman segar sekedar untuk melepas dahaga. Luckin Coffee jadi pilihan. Cina memang mempunyai universe-nya sendiri, untuk itu perlu dipersiapkan sejauh hari dengan mengunduh aplikasi tersendiri, berbeda dengan Google yang terbiasa ada di gawai kamu. Misalnya Google Map, ganti di sini dengan Amap. Pesan singkat WhatsApp, di sini WeChat. Untuk bayar-bayar Alipay atau WeChat, dan bawa juga cash kecil renminbi untuk bayar Transum juga. Lalu berjalan menuju gedung bertuliskan A besar alias A Mall, tempat juga apartemen sewaan kami berada. Di Tiongkok sini, ukuran apartemen yang cukup besar ini dibanderol hanya 500 ribuan saja. Nanti kelak kamu akan jauh berbeda di Jepang nantinya, yang harganya bisa 3 kali lipat. Dengan ukuran luas kamar mungkin kurang dari setengah di sini. Ada kulkasnya. Bagus banget, harganya murah gitu. Udah kita kesini aja lah. Nih, pakai masak mie di sini bisa. Usai bersih-bersih diri dan istirahat ringan, kami lanjut jalan ke Masjid Huaisheng yang ditempuh sekitar 13 menit perjalanan atau 1 kilometeran. Kita makan di depannya masjid saat di Wakos. Makanan Xinjiang. Xinjiang apa nih? Sate Xinjiang. Namanya sih kebab. Masjid Huaisheng. Menurut tradisi lokal, masjid ini dibangun sekitar tahun 627 Masehi pada masa dinasti Tang. Nama Huaisheng berarti mengingat orang bijak, yang ditujukan untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Konon, masjid ini secara tradisional dihubungkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat dan paman Nabi Muhammad yang datang ke Tiongkok dalam misi dakwah. Sebagian ada yang percaya ada makam beliau di sekitar masjid ini, tetapi saya termasuk yang berkeyakinan pendapat lainnya, bahwa makam paman Nabi Muhammad SAW tersebut terdapat di Baqi, Madinah. Kompleks ini menampilkan arsitektur unik, perpaduan harmonis antara gaya tradisional Tiongkok seperti atap melengkung dan tata letak simetris
dengan elemen Islam seperti kaligrafi Arab dan desain interior ruang. Menara cahaya Guangta adalah menara silinder setinggi 36 meter. Di masa lalu, menara ini berfungsi sebagai mercusuar untuk memandu kapal-kapal datang yang berlayar di Sungai Mutiara atau Pearl River. Usai sholat tarawih secukupnya, kami bergegas keluar menuju Beijing Route, destinasi kami berikutnya, sebelum kembali pulang ke apartemen lalu jalan memutar ke belakang. Sedikit membahas kota Guangzhou ini adalah salah satu kota tertua dan paling bersejarah di Tiongkok dengan usia lebih dari 2200 tahun. Dikenal sebagai gerbang selatan Tiongkok, kota ini telah menjadi pelabuhan utama jalur sutra maritim sejak zaman kuno. Berikut adalah lini masa sejarah utama Guangzhou. Didirikan sebagai panyo pada tahun 2014 sebelum Masehi di tepi Sungai Mutiara oleh dinasti Qin. Kota ini sempat menjadi ibu kota kerajaan Nanyu sebelum akhirnya dianeksasi oleh dinasti Han pada 111 SM. Kita sudah sampai di Beijing Road, seperti area Era jalur sutra maritim abad ketiga hingga abad ke-10 mengalami kemakmuran sebagai pusat perdagangan internasional. Pada tahun 627 Masehi, Masjid Huaisheng, salah satu masjid tertua di Tiongkok, dibangun di sini sebagai tanda masuknya Islam di Tiongkok paling awal. Sistem kanton pada tahun 1757-1842. Selama era dinasti Qing, perdagangan luar negeri Tiongkok dibatasi hanya di Guangzhou melalui kebijakan yang dikenal sebagai sistem kanton. Hal ini menjadikan Guangzhou sebagai titik kontak tunggal bagi pedagang barat seperti Inggris dan Belanda sebelum Perang Opium. Pusat revolusi awal abad ke-20. Kota ini merupakan basis gerakan nasional Sun Yat-sen dan menjadi lokasi berbagai peristiwa politik penting, termasuk kebangkitan Kanton 1911 yang menumbangkan dinasti Qing. Metropolis modern atau pasca 1949. Guangzhou berkembang pesat menjadi pusat manufaktur global dan ekonomi Tiongkok Selatan. Sejak 1957, kota ini menjadi tuan rumah Canton Fair, pameran dagang terbesar dan tertua di Tiongkok. Kota ini juga memiliki julukan ikonik berupa Kota Kambing atau City of Rams yang berasal dari legenda 5 dewa yang menunggangi kambing membawa berkah benih padi untuk menyelamatkan penduduk dari kelaparan. Terdapat beberapa hal unik di kawasan Beijing Road ini, diantaranya kuil Dafo, Great Buddha Temple, sebuah kuil Buddha megah yang didirikan lebih dari 1000 tahun lalu. Kuil ini sangat indah di malam hari saat seluruh bangunannya diterangi cahaya keemasan. Setelah Kaisar dapat bentuknya batu-batu tuh, terus ditumpuk lagi sampai jadi sekarang. Situs jalan kuno, Ancient Road Sites. Di tengah jalan, Anda dapat melihat lapisan jalan asli dari berbagai dinasti Tang hingga Republik Tiongkok yang dilindungi di bawah panel kaca transparan. Situs Istana Kerajaan Nanyu
Terletak di dekat jalan utama, museum ini menyimpan reruntuhan istana kuno yang berusia lebih dari 2000 tahun. Kita bungkus ya. Sahur. Sahur kemarin bungkus dari restoran Xinjiang depan masjid. Enak banget. Nasi Uyghur nih ya. Nasi Sama Uyghur, ini apa nih? kambing. Oh, ini serba kambing lah. Pagi ini kita akan bersiap ke Bayun Airport, melanjutkan perjalanan ke Osaka. Pagi ini kita meninggalkan apartemen di Guangzhou menuju ke Bayun Airport. Dari Bayun Airport selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Osaka, Jepang, sekitar 3 jam atau 4 jam perjalanan. Dari Guangzhou jam 10 pagi dan estimasi sampai Osaka jam 4 sore waktu Osaka. Ini suasana jam 6 pagi di Guangzhou masih gelap ya. Karena subuhnya di sini jam 5.23 tadi. Sahur subuh 5.23 sudah. Baru subuh ya. Perbedaan waktu dengan di Jakarta 1 jam. Oh, 5.
系好安全带灯亮时，请系好安全带。解开时，将锁扣打开，拉出连接片。When the fasten seatbelt sign is illuminated, please fasten your